"Ah, itu dia si PS gila," seruku kaget setengah mati, menatap takut ke arah ponselku yang terlempar ke tempat tidur. Aku menutup mulutku dengan telapak tanganku. Ya ampun, dia pasti senang jika mengetahui reaksiku saat ini, pikirku malu. Tinggal bersama orang tuanya, ucapku tidak percaya mendengar kata-kata si PS tadi. Apa-apaan ini? Kenapa aku harus tinggal dengan keluarganya? Masih banyak tempat kos-kosan yang bagus untuk ketempati, dan aku bisa hidup tenang dan nyaman. Jika tinggal bersama keluarganya, masalah apa lagi yang akan terjadi nanti? Aku tidak mau, aku tidak sudi, seruku kesal dan menggerutu sendirian. Lebih baik mencari tempat tinggal kos-kosan yang baru besok pagi. Aku akan meminta bantuan Bang David dan aku tidak mau berurusan lagi dengan si PS, ucapku bertekad. Si PS itu benar-benar tidak tahu malu. Sudah kuperingatkan supaya tidak bertemu lagi, tetapi dia malah mencari kesempatan dengan alasan orang tuaku. Dan kali ini masalah baru muncul lagi setelah bertemu dengannya. Benar-benar pembawa sial yang tidak diragukan lagi, pikirku gemas. Enak saja dia, geramku tidak bisa menerima sama sekali. Si PS sebelumnya dia sudah berani membetakku dengan keras. Lalu sekarang aku harus tinggal di rumah keluarganya. Kok seenaknya saja dia mengatur kehidupan orang lain? Memangnya dia siapa? Aku tidak akan pernah bersedia menuruti perintahnya. Aku sudah sakit hati dan benci melihat kesombongannya. Temanku sebel. Dan ayahku, aku ingin sekali memarahinya saat ini. Kenapa dia begitu sembrono mempercayakan putrinya ke tangan seorang pembawa sial seperti si Russell itu? Tiba-tiba panggilan masuk ke ponselku berbunyi lagi. Apakah itu si PS lagi? Ucapku menatap Samsi ke arah ponselku yang bergetar di tempat tidur. Dia pasti senang saat ini, pikirku kesal. Pria tidak tahu malu, sudah dilarang makan masakanku. Ini malah terang-terangan ngasih komentar, gerutuku sebel. Panggilan masuk tidak berhenti. Pasti si PS merasa menang saat ini, pikirku kesal. Aku perlahan meraih ponselku dan ragu-ragu melihat nama orang yang meneleponku. Oh, ini Bang David, ucapku senang ketika melihat nama yang tertera di layar ponselku. Sebaiknya aku meminta bantuan Bang David untuk segera mengusir si PS itu, pikirku bersemangat. Halo Bang David, bisikku pelan dan langsung bersemangat mengatakan keinginanku. Bang, abang pura-pura saja menyetujui apa kata si PS gila itu ya Bang. Lalu usahakan dengan baik untuk mengusirnya agar cepat pulang, bisikku dengan pelan. Balasnya datar. Dibaik-baikin aja ngomongnya, bilang abang yang akan mengatur tempat tinggalku. Lalu besok kita akan mencari kos-kosan yang baru untukku. Dan nanti aku yang akan menjelaskan kepada orang tuaku, bisikku bersemangat. Bang David, aku tidak suka berada di sekitar si PS gila itu. Abang jauh lebih baik darinya. Abang lebih bisa dipercaya daripada si PS itu, ucapku jujur. Jadi besok setelah aku pindah, aku akan menelpon orang tuaku dan mengatakan kepada mereka bahwa Bang David lah orang yang paling baik, perhatian dan berjasa menjagaku seminggu ini, bukan si PS gila yang tidak tahu malu itu. Oke Bang, abang bantu Elia ya. Suruh si PS itu angkat kaki secepatnya dari sini. Aku malas melihatnya, rayuku lembut kepada Bang David. Suara tawa terdengar dari ponsel yang memanggilku, dan aku
jadi kebingungan ketika mulai menyadari tawa milik siapa itu. Siapa yang tertawa? Tanyaku ragu-ragu. David, ucap suara dingin membalasku. Lalu yang berbicara di telepon siapa? Ucapku grogi dan ingin tahu. Ini aku rasa si PS gila, balasnya. Semakin dingin seperti menahan marah. Ya ampun, aku sudah keceplosan temanku dan hatiku berdebar takut. Kamu PS, ucapku gugup dan malu setelah ketahuan. Kenapa kamu pakai ponsel Bang David? Ketusku menutupi rasa maluku. Bos, Elia benar-benar lucu, tawa Bang David dengan keras. Dengarkan Elia, ucap si PS mulai marah. Waktumu hanya setengah jam paling lama. Cepat bereskan semua pakaianmu. Malam ini pukul 11 nanti aku dan David akan berangkat ke Thailand selama seminggu. Dan aku akan menyuruh pemilik gedung ini mematikan arus listrik ke apartemen David dan tidak diizinkan siapapun untuk tinggal di sini, ancamnya marah. Kamu PS, jangan, seruku. Tidak bisa. Kalau mau pergi kalian pergilah. Aku tetap tinggal sementara di sini sambil mencari tempat tinggal yang baru, ucapku buru-buru. Elia, selain aku tidak ada orang lain yang sudah dipercayakan oleh ayahmu untuk mengurusmu di kota ini. Wanita keras kepala dan melawan sepertimu hanya patut ditangani dengan keras, pesan ayahmu. Dan ingat, semua rencanamu tadi tidak akan berhasil. Aku akan melaporkan kepada orang tuamu bahwa sekarang ini kamu sebenarnya sudah berubah jadi wanita yang tidak tahu malu, karena bersedia tinggal seatap dengan pria yang baru saja ditemuinya. Tetapi jika dalam setengah jam kamu sudah siap membereskan semua pakaianmu, maka aku masih bisa menundanya. Dan aku serius. Telat 5 menit saja aku akan segera menelepon ayahmu, ucapnya tegas, lalu mematikan ponselnya dengan cepat. PS, kamu tidak bisa seenaknya saja memerintah orang sesuka hatimu, teriakku kesal dan melempar kembali ponselku ke atas tempat tidur. PS gila, seruku marah. Setengah jam, waktuku hanya setengah jam, ucapku berteriak seperti orang kesurupan. Barang-barangku masih berserakan dan masih banyak pakaian yang kotor belum sempat kucuci karena sibuk menjadi karyawan baru. Bagaimana ini? Ucapku gelisah dan tanpa sadar, aku mulai bergerak buru-buru mengemasi semua barang-barangku. Setengah jam kemudian, di kediaman keluarga besar Pak Russell. Ayah, ibu, ini Elia, wanita yang sudah kutabrak dan akhirnya dia juga yang sudah membantu menyelesaikan masalahku. Ucapku menatap Elia yang cemberut berdiri di samping David. Sepanjang perjalanan tadi, dia tidak berbicara dan menggerutu tidak jelas. Pipinya memerah sedikit lelah dan sepertinya sedang menahan kekesalannya. Oh, kenapa dia kemari malam-malam begini? Dan untuk apa semua koper dan tas-tas itu? Ucap ibuku kebingungan. Aku dan David malam ini harus berangkat ke Thailand selama seminggu. Ada urusan kerjasama dengan klien perusahaanku di sana. Jadi sebelum aku pulang, Elia akan tinggal bersama kalian di sini. Aku ditelepon oleh ayahnya dan keputusannya Elia sekarang adalah tanggung jawabku selama dia tinggal di kota ini. Aku akan menceritakan lagi nanti. Sekarang aku harus buru-buru menyiapkan koperku dan berkas-berkasku, ucapku menjelaskan. Kenapa harus ke rumah kita? Ucap ibu Pak Russell seperti tidak senang menatapku. Aku tidak dapat menahan lagi emosiku. Bang David, ayo bang, antar aku menginap ke hotel saja atau ke tempat Anjeli, seruku cepat. Lalu bergegas keluar pintu. Elia, abang tidak tenang kamu tinggal di tempat lain saat ini, ucap Bang David sambil bergerak meraihku. Bu, tolong jangan membuatku malu. Aku sudah berjanji kepada ayahnya. Setelah aku pulang dari Thailand, aku akan mengurus tempat tinggalnya yang baru.
Jangan membuat Elia tidak betah di rumah ini, tegur Pak Russell kepada ibunya. Biarkan dia tinggal di sini. Dia sudah menolong anakmu, ucap ayah Pak Russell, membuatku segera menatap ke arahnya. Wajahnya hampir mirip dengan Pak Russell, tetapi dia terlihat lebih bersahabat dan tidak sombong. Elia, selamat datang di rumah Paman Ruben, ucapnya tersenyum memandangku. Dan ini ibunya Russell, panggil saja nanti dia Tante Laura atau Bibi Laura. Jangan masukkan ke hati ucapannya tadi. Ibumu sedikit bingung karena tidak tahu sebelumnya, balasnya ramah. Aku dan Bibi Laura saling melirik dan saat aku berusaha menganggukkan kepalaku kepadanya, raut mukanya jadi berubah. Oh, maaf Elia, silakan tinggal di rumah kami, ucapnya dengan kaku. Kemudian aku memarahi Bang David di kamar tamu yang disediakan untukku. Setelah pulang dari Thailand, aku langsung pindah. Abang jemput dan antar aku ke kosanku nanti, ucapku tegas. Oh iya Elia, tenanglah. Jangan marah-marah. Nanti cepat tua, balasnya terkekeh. Aku serius Bang David, gerutuku kesal. Besok setelah pulang kerja, aku pasti akan mencari tempat tinggal yang baru. Jadi saat abang pulang, aku tinggal berangkat saja, ucapku bersemangat. Elia, sabar ya gadis manisku. Abang nanti yang urus semuanya. Tenanglah, hanya seminggu, ucap Bang David kalem. Sekarang istirahat dan besok saja dibereskan semuanya. Yang penting-penting saja dibereskan terlebih dahulu, ujarnya lalu meminta izin pamit pergi. Aku pasti tidak akan nyaman dan risih untuk tinggal di sini, pikirku gundah. Sepertinya Bibi Laura tidak jauh beda sifatnya dengan si PS. Seminggu, aku harus bertahan dan berhati-hati, pikirku. Buah pasti tidak jauh dari batangnya, firmanku, menggambarkan sifat ibu dan anak itu. Ini adalah rumah mewah, tetapi aku tidak senang dan tidak nyaman. Situasi di bandara pukul 10 malam saat ini. Pak Russell dan David duduk di ruang tunggu eksklusif sambil menunggu waktu keberangkatannya. Bos, maaf jika sedikit turut campur, ucap David dengan sopan. Apa, ucapku datar. Tolong kabari Nona Kanaya tentang situasi Elia saat ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Saya merasa itu akan menjadi sedikit masalah nantinya, saran David. Aku menatap David serius dan berusaha menganalisa perkataannya. Kamu menyukai Elia, David? Tanyaku menatapnya tajam. Oh bos, saya, ucap David sedikit malu. Elia gadis yang manis dan rajin bekerja. Walaupun sedikit pemarah, itu masih bisa diterima karena kemarahannya beralasan, ucap David memujinya. Dan kamu menyukainya, desakku. Bos, tentu saja saya suka, tetapi saya tidak terlalu berani berharap. Saat ini yang dibutuhkan Elia adalah seorang teman dan bukan pacar. Dia tidak mengundang dan memberi isyarat mendekati seorang pria selama beberapa hari saya mengenalnya dan selama tinggal bersamanya. Dia lebih cenderung memikirkan untuk merasa nyaman dan membutuhkan seorang teman sebagai sandarannya untuk berteduh dan bertindak seperti saudara. Saya melihat Elia melupakan masalahnya dengan bekerja. Bahkan pelayan kebersihan apartemen saya juga senang bekerja sama dengannya. Dia akan memberikan perhatian yang lebih jika kita menghargai dan mau mendengarkannya. Hanya sebatas itu saja bos di antara kami. Dan maaf juga jika bos tidak senang dengan yang saya ucapkan berikut ini. Elia mengatakan bahwa Anda dan Nona Kanaya tidak tahu berterima kasih kepadanya. Kebenciannya tumbuh karena tekanan yang bos dan Nona Kanaya lakukan padanya. Saya terus terang saja, saya tidak membela Elia, tetapi melihatnya dipermalukan oleh Nona Kanaya kemarin, jujur saya tidak senang bos. Itu benar-benar tidak adil bagi Elia. Dia tidak mengganggu kalian, tangis Elia malam itu, dan saya sangat kasihan melihatnya. Sekarang ini, itulah yang saya lihat dari semua alasan kemarahannya kepada bos,
ucap David mengakhiri. Aku terdiam memikirkan semua yang disampaikan oleh David. Elia memang benar-benar membenciku. Sehingga sedikit saja kata-kataku menyinggungnya, maka dia pasti segera meledak. PS, julukan apa itu? Bibir ketus Elia sangat mudah melontarkannya kepadaku. Jika dia tidak benci, maka dia pasti tidak berani memanggilku si pembawa sial. Siapa sebenarnya yang menciptakan panggilan itu di antara kami? Aku jadi malu dan menyesalinya lagi. Seandainya saja aku tidak mengucapkan itu padanya. Bos, kita berangkat. Pesawatnya sudah tiba, ucap David menghentikan lamunanku. Ya baiklah, pulang dari Thailand, aku akan meminta maaf kepada Elia, ucapku tiba-tiba. Bagus bos, itu tindakan yang brilian. Itu adalah tindakan seorang pria yang sejati, bukan PS-nya Elia, ucap David terkekeh. David panggilku dingin dan menggerakkan bahuku. Kapan-kapan saja bos, nanti pemanasannya di ring tinju saja, serunya tertawa dengan keras. Oh ya bos, ada kemiripannya, serunya lagi bersemangat. PS itu bisa jadi pria sejati atau pembawa sial. Bos pilih yang mana? Celutupnya santai menggejekku.